Nah sekarang problemnya adalah kita melakukan penindakan termasuk intensifikasi pengawasan dalam konteks memastikan yang sampai ke masyarakat itu yang aman-aman saja, yang punya efikasi yang bagus dan yang punya kualitas yang bagus. Yang tidak bagus kita akan lakukan penindakan, kan begitu. Nah kita berharap dengan memastikan keamanannya produk-produk dalam negeri kita menyebabkan produk kosmetik ini semakin diyakini aman dan semakin banyak dipakai dan semakin menghasilkan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan rakyat banyak. Karena itu bisa berkontribusi untuk penerimaan negara kita. Doktif mohon dari pihak Kapolda, dari Bapak Kapolda, dari Diskrimum ya, untuk segera menindaklanjuti. Karena prosesnya juga agak cukup lama, mungkin karena banyak saksi yang dipanggil. Mungkin insya Allah minggu depan saudara Richard juga akan dipanggil berkaitan dengan kasus ini. Dan alhamdulillah dengan tadi sudah disimpulkan ya, tadi beberapa yang sudah disimpulkan di sini poin-poinnya. Mungkin nanti Doktif akan meminta pendampingan dari BPKM untuk bisa mensupport dari pihak kepolisian bagaimana kelanjutan tentang laporan yang sudah Doktif laporkan. Karena apalagi Doktif juga dilaporkan di Polres Jakarta Selatan dengan WT suplemen juga ternyata kan dibuktikan oleh Badan POM bahwa memang itu tidak ada kandungan tomat putih, jadi diduga memang ada indikasi penipuan. KNM ini termasuk pelaku, jadi bukan kambing hitam, tapi memang dia patut diduga sebagai pelaku. Tapi kalau ada pelaku utama, berarti ada pelaku kan, jadi ada pelaku utama, ada sutradara nih, otak pelaku utama, kemudian ada pelaku lapangan, ada kemudian yang turut serta melakukan. Jadi kita belum tahu siapa mendapatkan apa atau siapa berperan sebagai apa dalam kasus ini, karena ini nanti pembuktiannya nanti ada di persidangan, ketika proses sidang atau ketika penyidikan selesai mulai rampung, ini baru kelihatan apakah ada pelaku lain. Nanti makanya itu kita tunggu rilis. Nah, di sini juga ketika teman-teman media ingin ada rilis dari Divisi Humas Polda Metro Jaya, ya kita sampaikan juga kepada Divisi Humas Polda Metro Jaya, kami teman-teman media mengajukan permohonan supaya terhadap kasus yang terkait perkara pemerasannya Nikita Mirzani dan Mail dengan pelapornya adalah Reza Gladys itu supaya segera dirilis supaya tidak menimbulkan kedugaan-dugaan yang negatif dari masyarakat. Apakah ini sindikat? Kan begitu ya. Pemerasan ini. Kami tetap melakukan dugaan bahwa ini adalah merupakan sindikat. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Kita belum tahu siapa pelaku utamanya. Pelaku utama, sutradaranya, pelaku utamanya, pelakunya, kemudian yang turut serta melakukannya kita belum tahu. Tapi yang jelas, yang baru tampak patut diduga pelaku utama adalah Nikita Mirzani. Tapi kalau kemudian diketemukan pelaku utama lain, jadi ada dua pelaku utama. Karena yang memeraskan patut diduga adalah Nikita Mirzani dan Mail. Tapi ada yang mengojok-ojok nih bahasa ininya kan. Nah, mengojok-ojok ini apakah dia pelaku utama atau dia cuma sebagai provokator gitu tanpa mendapatkan keuntungan apapun juga. Atau kalau dia memprovokasi tapi dia juga menerima untung manfaat dari proses pemerasan ini, dia juga sebagai pelaku, bahkan bisa jadi sebagai pelaku utama. Ini semua tergantung dari penyidikan yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Kalau memang ada mengarah ada pelaku utama lain yang sebagai provokator atau yang sebagai penghubung atau pemberi ide, nah inilah yang disebut sebagai sutradaranya dalam hukum begitu. Jadi pelaku utamanya dia. Jadi namanya otak pelaku. Jadi kalau memang yang salah ya salah. Kalau yang benar jangan dikait-kaitin, diikut-ikutin karena rasa benci. Gitu. Karena adanya rasa benci ke Doktif yang nggak ngerti apa-apa dikait-kaitin. Pokoknya Doktif harus kena. Kita giring opini. Nggak begitu. Gitu. Jadi masyarakat jadi cerdas aja. Kita lihat faktanya. Gitu. Seperti apa? Adakah bukti-bukti yang mengarah ke seperti itu? Dan itu masuk ke ranah hukum. Jangan penggiringan opini disebar di medsos seperti itu. Kan itu bisa dipenggal, diedit. Jadi luar biasa, Dokter merasa ini fitnahnya luar biasa dan kalian pelakunya itu sangat dolim. Ya, jadi kalian tinggal tunggu aja waktunya dan jika tidak terbukti
apa yang akan terjadi? Pencemaran nama baik. Semua akan balik ke diri kalian sendiri. Saya minta kepada masyarakat Bima, Dompu, untuk mencari ibu ini yang bernama Ibu Ida ya. Nggak tahu dia Bimanya Bima mana. Mohon suruh hubungi saya segera, saya kasih rumah seharga ratusan juta. 1 unit rumah untuk ibu ini. Mohon ya, karena ibu ini benar-benar natural bicaranya. Ya, benar-benar jujur. Ya. Jadi saya berterima kasih pada ibu ini dan tolong suruh hubungi saya, langsung saya kasih rumah cash senilai ratusan juta. Dan tolong suruh hubungi saya, langsung saya kasih rumah cash senilai ratusan juta. Justru saya tuh sebenarnya kenal Bang Firdaus itu dari orang-orang terpandang di Bima gitu loh, orang-orang yang pejabat lah gitu. Yang kami kenal Bang Firdaus itu emang keturunan Raja Bima gitu loh. Bima ini kan, Raja Bima itu hadir di tahun 400 Masehi lah, 400 sekian Masehi, yang namanya Sang Bima. Beliau dari Jawa datang ke Bima untuk menyebarkan agama Hindu. Waktu itu Bima masih animisme, masih belum percaya sama agama. Datanglah bawa agama Hindu. Si Sang Bima ini nih dari Jawa. Jawa ini ya Jawa, Jogja, Solo dan sekitarnya. Bawa ke sana bikin kerajaan, nikahlah dengan nenek buyut gue yang bernama Ratu Tasi Sarinaga. Tahunnya beda ya, 400 sekian. Ya, ini cerita tentang kerajaan Bima dulu. Tahun 400 sekian dia nikah dengan Ratu Tasi Sarinaga di Dorolonda. Lahirlah generasi gue, generasi kakek buyut gue yang bernama Indra Kumala dan Indra Jamrut. Ya. Lalu setelah itu Indra Jamrut pergi ke wilayah Sulawesi Timur dan lain-lainnya itu untuk menyebarkan agama Hindu. Nah, Indra Kumala pergi ke Jawa lagi. Indra Kumala yang pergi ke Sulawesi, Indra Jamrut yang pergi ke Jawa lagi untuk memperdalam ilmu Hindu. Lalu mereka kembali lagi ke Bima dan sekitarnya membentuk lagi kerajaan yang namanya Kerajaan Bojo. Bojo. Kalau orang Jawa bilang Bojo. Bojo itu istri. Kerajaan Bojo. Bojonya orang Jawa. Istri. Bima itu bojonya orang Jawa. Yaitu Sang Bima. Bojo. Ratu Tasi Sarinaga. Ratu Tasi Sarinaga ini ya menurut cerita turun temurun ini adalah generasinya dari Ratu Bilqis. Ya, kebetulan saya di tesis saya itu mengenai 15 tahun yang lalu mengenai Sultan Ismail. Nah, jadi saya tidak mengenal yang bernama Pak Firdaus dan bukan juga anggota dari keluarga kami. Nah, dalam naskah-naskah Bima, baik itu Bosanga Jikai, Bolopas dan lain-lain, dan silsilah yang ada di Museum Kebudayaan Samparaja yang memang museum kami ini berisi naskah, itu tidak ada sama sekali menyebut-nyebut tentang Sultan Ismail yang menikah dengan dengan orang yang menurut Pak Firdaus ini dari Deli Serdang dan lain-lain, itu tidak ada. Dibutuhkan sekali klarifikasi mengenai siapa Pak Firdaus itu, dan memang bukan bagian dari keluarga kami. Dan memang Sultan-Sultan Bima dalam naskah-naskah itu setiap istrinya, permaisurinya, maupun selirnya, maupun gundiknya, jadi ada disebut yang paling bawah itu gundik, itu biasanya disebutkan menikah dengan ini, gundik ini, itu, dan ada turunannya itu biasanya disebutkan. Nah, ini sama sekali tidak ada dalam naskah kami.